Sementara itu pemirsa, aksi penjabretan perhiasan emas disertai penganiayaan korban perempuan di Kota Malang terekam CCTV. Kurang dari 24 jam polisi meringkus dua orang pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama. Inilah aksi penjamretan oleh dua orang pelaku di Jalan Pulau Sayang, Kota Malang. Pelaku dengan kejam merebut paksa perhiasan gelang emas sambil memukul dan mendorong korban perempuan lanjut usia hingga terjatuh. Korban mengalami luka di bagian perut dan tangan. Setelah kejadian kurang dari 24 jam, dua pelaku jamret diringkus Satreskrim Polresta Malang Kota. Dua tersangka Sujono dan Sugeng ternyata residivis kasus serupa. Mereka tak segan melakukan kekerasan pada korban yang melawan. Untuk mereka melakukan suatu tindakan perbuatan pidana dengan cara itu tadi merampas ataupun melakukan kekerasan barang yang dipakai oleh orang itu dirampas dan dibawa lari tentunya. Kepada polisi pelaku mengaku sudah beraksi dua kali. Gelang emas hasil jamret sudah dijual 7 juta rupiah. Akibat perbuatannya mereka dijerat pasal 365 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga diculik orang tak dikenal bersenjata api di depan rumahnya. Aksi komplotan tersebut dilakukan siang bolong dan terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera CCTV terlihat Santi, korban, turun dari mobil tepat di depan rumahnya dan segera berjalan akan masuk. Namun secara bersamaan, sebuah mobil minibus warna gelap bergerak mundur mendekati mobil korban. Tak lama berselang, dua orang pria turun dan seorang diantaranya menodongkan benda mirip pistol sambil menarik tangan korban. Pelaku kedua kemudian memaksa korban masuk ke dalam mobil. Korban sempat berteriak sehingga membuat keluarga di dalam rumah keluar, namun mobil penculik sudah menjauh dari lokasi. Kejadian berlangsung sangat cepat sehingga keluarga yang berada di dalam rumah tak sempat menolong. Rumah korban yang berada di Jalan Sukanagara Asri terbilang dekat dengan jalan utama sehingga mobil para pelaku bisa kabur dengan cepat. Peristiwa penculikan yang terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat itu langsung dilaporkan keluarga korban ke pihak kepolisian. Tadi infonya tuh baru pulang dari pengajian ya Bu? Arisan. Oh dari arisan. Arisan ibu-ibu di sini. Jadi katanya tadi tuh sebelum pulang ke rumah nganter dulu ibu ini, ibu tetangga-tetangga. Terakhir baru dia pulang. Datanglah mobil ngikutin. Berarti emang udah ikut nggak tahu. Jadi dia bawa kendaraan sendiri ya Bu ya? Ya itu tuh mobil merah. Arisannya pakai mobil merah. Anak korban Vela menulis di akun X miliknya hingga pukul 7 malam tadi ibunya belum juga ditemukan. Vela juga menginformasikan jika plat nomor kendaraan yang dipakai pelaku palsu dan data kendaraannya tidak ditemukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Viral di media sosial, mobil bus kembali mundur saat melewati tanjakan Purut yang sudah anjlok di Kecamatan Kadupandak, Cianjur, Jawa Barat. Beruntung pemirsa, sopir bisa mengendalikan kemudi dengan baik meski nyaris menabrak warga dan masuk jurang. Rekaman video amatir warga merekam saat mobil bus melewati tanjakan yang sudah anjlok di Tanjakan Purut, Sindang Sari, Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam rekaman video, mobil bus sempat naik namun tak kuat menanjak hingga membuat mobil kembali mundur. Beruntung sopir bisa mengendalikan dengan aman, meskipun nyaris menabrak sejumlah warga yang berada di belakangnya. Meski sudah adanya himbauan dan larangan dari petugas agar jangan dilalui, terlebih dahulu oleh kendaraan roda 4, namun rupanya larangan tersebut tidak diindahkan warga dan masih nekat melewatinya. Memberikan peringatan kepada warga masyarakat untuk tidak melintas, terutama untuk roda 4, tapi mereka memaksa. Untuk saat ini akses jalan kan hanya dua Pak, yang ke arah Jati melalui Langgeng, itu kan sudah tertutup total. Kemudian yang satunya lagi dan tidak ada lain. Sementara menurut warga, akses jalan tersebut merupakan satu-satunya yang bisa dilewati. Ini akses ke Cianjur Kota. Ya,
Kalau lewat Kadupanak ya, lewat akses ini yang satu-satunya. Harapannya ya cepat diperbaikin aja ya. Para pengendara dihimbau selalu hati-hati dan waspada melewati tanjakan tersebut karena kondisi tanahnya sudah kosong. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, skuad Garuda gelar latihan perdana jelang laga melawan Myanmar di Piala AFF 2024. Skuad Garuda berharap bisa mengawali turnamen ini dengan hasil yang positif. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Myanmar jelang laga perdana Grup B Asian Cup 2024 melawan Myanmar yang digelar Senin hari ini. Pelatih Shin Tae-yong mengakui bahwa laga melawan Myanmar yang diperkuat oleh pemain timnas muda dan senior akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Namun dirinya tetap optimis dan menegaskan pentingnya persiapan yang matang. Shin Tae-yong juga mengungkapkan sudah membawa 24 pemain dan keputusan ini dianggap sudah final. Namun ia masih mencari susunan terbaik untuk starting 11 yang akan tampil pada laga pembuka melawan Myanmar. Dengan semangat dan persiapan yang matang, Timnas Indonesia berharap dapat meraih hasil positif di ASEAN Cup 2024. 미얀마 팀은 일단 승인 대표팀 나오니까 아무래도 우리보다 더 좋은 팀이지 않을까 조심스럽게 생각하고 있고 그렇지만 우리가 조직이나 모든 것을 잘 만들어서 나가면 승산은 분명히 있을 것이다 생각한다고. Sementara prediksi starting line up Timnas jelang melawan Myanmar di AFF 2024. Seperti biasa, STY memainkan formasi 3-4-3. Lini belakang diisi Kakang Rudianto, Kadek Arel, Muhammad Ferrari. Lini tengah Pratama Arhan, Ananda Rehan, Arkan Fikri, Asnawi Mangkualam. Lini depan Ronaldo Kuateh, Marcelino Ferdinand, Rafael Struik. Pemirsa, MNC Peduli terus konsisten memenuhi kebutuhan gizi yang baik terhadap anak dan ibu hamil melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa. Kali ini, MNC Peduli memberikan ratusan ikan lele untuk anak-anak di Kampung Ciletuh Girang, Desa Wates Jaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. MNC Peduli menggandeng ibu-ibu yang bertugas memonitor tumbuh kembang anak-anak di Kampung Ciletuh Girang, Desa Wates Jaya, Kabupaten Bogor, mengolah makanan berbahan dasar ikan lele. Ikan lele yang diberikan ini merupakan hasil dari salah satu program pengolahan limbah makanan organik MNC Peduli. Bersama ibu-ibu di Kampung Ciletuh Girang, tim MNC Peduli membuat masakan sehat dan bergizi tinggi yang kemudian diberikan kepada anak-anak setempat. MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa ikan lele untuk anak-anak di RW 4 Kampung Ciletuh Girang, khususnya umumnya untuk Desa Wates Jaya lah. Peduli terus mengasih bantuan, memperhatikan untuk pertumbuhan anak-anak supaya tahun 2045 bebas dari stunting. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa MNC Peduli ini mendapat sambutan hangat warga yang menaruh harapan agar bantuan makanan bergizi terus dilanjutkan. Saya dari ibu-ibu, terus buat makan anak, buat menambah gizi isi anak. Semoga MNC bisa memperhatikan lagi anak-anak dengan memberi makanan yang bergizi. Ikan lele yang diberikan MNC Peduli merupakan hasil panen program biokonversi limbah organik menjadi pakan ikan di kawasan MNC Center. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di Buletin iNews Pagi. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah pabrik garmen di Magelang, Jawa Tengah. Sementara di Jember, Jawa Timur, api melalap pabrik beras dan gudang penyimpanan ban. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam dua kejadian ini. Pabrik garmen PT Anugrah Abadi Magelang di kawasan industri Girirejo Tempuran terbakar. Tampak api terus membesar dan membumbung tinggi serta membakar seluruh bagian pabrik. Petugas yang mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. 16 unit mobil pemadam kebakaran dari kota dan Kabupaten Magelang diterjunkan ke lokasi. Proses pemadaman api pun mengalami kendala karena jauhnya sumber air yang akan digunakan untuk memadamkan api.
Kasat Reskrim Polresta Magelang Kompol Muhammad Fahru Rozi menyatakan sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Untuk memastikan jajarannya akan menerjunkan tim Inafis setelah api berhasil dipadamkan dan aman untuk dilakukan penyelidikan. Peristiwa ini terjadi kurang lebih pada pukul 12:15 siang. Hingga saat ini api masih belum bisa kita padamkan. Setelah kita padamkan baru kita laksanakan olah TKP. Beruntung dalam musibah tersebut tidak ada korban jiwa karena hari libur pabrik berhenti beroperasi. Di Jember, Jawa Timur, kebakaran hebat melanda sebuah gudang beras di Desa Plerean, Kecamatan Sumber Jambe, Jember. Api yang membumbung tinggi membuat warga sekitar gudang panik dan langsung melapor ke petugas damkar Pemkab Jember. Satu gudang tempat penyimpan ban juga terbakar. 5 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Dari Magelang, Jawa Tengah dan Jember, Jawa Timur, Puji Hartono, iNews melaporkan. Seorang sales promotion girl alias SPG di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum DPRD. Tak terima dengan kejadian itu, korban melaporkan kasusnya ke polisi. Sebelum melaporkan kasusnya, korban berinisial I terlebih dahulu memposting pengakuannya yang mengalami pelecehan seksual oleh seorang oknum DPRD Kabupaten Cirebon. Korban juga menyebarkan foto yang diduga pelaku berinisial MJ hingga postingan tersebut viral di media sosial. Didampingi kuasa hukumnya, korban kemudian melaporkan kasus yang dialaminya ke Polresta Cirebon pada Sabtu sore kemarin. Korban memberikan laporan dugaan kasus pelecehan yang dialaminya selama hampir 5 jam. Menurut kuasa hukum korban, kejadian tersebut terjadi pada Jumat siang lalu, di mana korban yang merupakan SPG mengalami pelecehan seksual di ruang salah satu fraksi di kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Di mana klien kami itu diajak ke gedung terhormat, yaitu gedung perwakilan rakyat, di mana disitulah kejadian pelecehan itu terjadi dan saksi-saksinya juga ada dari rekan kerja dari klien kami. Ya mungkin nanti dari pengembangan apakah ada korban-korban lain atau tidaknya nanti pihak kepolisian lah yang melakukan penyidikan. Pihak pelapor berharap kepolisian dapat menindaklanjuti kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Hari ini KPU Jakarta melaksanakan penetapan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta dari 6 wilayah kabupaten kota. KPU mengesahkan surat penetapan hasil rekapitulasi dengan Pramono Rano unggul 50,7% suara, meski masih harus menunggu ajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Mungkin pimpinan lebih fokus saja terhadap hasil perhitungan suara. Bicara bukan hasil perolehan suara, saya pikir itu tidak perlu dibahas. Kalau bicara Rapat pengesahan hasil perolehan Pilkada DKI Jakarta diwarnai aksi walkout saksi tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Aksi walkout diambil lantaran tak terima tanggapannya dikomentari tim Paslon 03 Pram Rano. Namun aksi walkout tidak mempengaruhi jalannya rapat. Rapat pleno penetapan hasil Pilkada tingkat provinsi dilanjutkan dengan kehadiran Ketua KPU tingkat Kabupaten Kota, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, saksi Paslon 02 dan 03, serta jajaran aparat penegak hukum. Usai penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta di 6 kabupaten kota, para paslon dapat melaporkan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi selama 3 hari kerja. Setelah selesai penetapan hasil, kita akan mengeluarkan SK tentang perolehan suara. Nah, itulah SK tersebut yang bisa dijadikan objek sengketa nanti di MK. Jadi setelah penetapan hasil ini ada waktu 3 hari kerja jika ada gugatan atau sengketa hasil yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jika ada sengketa atau gugatan yang ingin diajukan ke MK, maka itu harus dilakukan di 3 hari setelah penetapan hasil kami lakukan pada hari ini. Pasangan calon nomor 1 atas nama HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono dengan perolehan suara sah sebanyak 1.718.160. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, SIK MMM Hum
dan Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto dengan perolehan suara sah sebanyak 459.230. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul dengan perolehan suara sah sebanyak 2.183.239. Melalui penetapan hasil pilkada, pasangan yang unggul adalah Pramono Anung Rano Karno dengan 50,07% suara. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, dendeng biasanya terbuat dari daging sapi, tapi di tangan seorang warga Sumatera Barat, dendeng dibuat dari daun singkong. Karena bahan bakunya dari sayuran, tentu saja dendeng yang satu ini cocok untuk vegetarian. Berawal dari coba-coba untuk membuat cemilan khusus di acara pesta, Sundari Pertiwi berhasil menciptakan resep unik dendeng daun singkong. Cemilan dari resep ciptaannya ternyata tak hanya disukai para tamu, tapi juga membawa peluang bisnis yang menjanjikan. Dari tampilannya, dendeng daun singkong ini mirip dengan dendeng daging, tapi beda bahannya. Daun singkong yang dipakai adalah daun ketela roti yang memang sering digunakan untuk keripik balado. Proses pembuatannya dimulai dengan merebus daun singkong muda dalam air panas hingga layu. Kemudian ditiriskan, daun singkong diiris-iris dan dikukus. Lalu diiris tipis-tipis lagi seperti bentuk dendeng pada umumnya, kemudian dijemur, baru digoreng. Rasanya gurih, teksturnya renyah. Dan karena berbahan dasar tumbuhan, dendeng daun singkong juga ramah vegetarian. Dari pemasaran yang hanya mengandalkan media sosial, pelanggan datang dari berbagai daerah. Kalau kita jualnya yang mentahnya itu 85.000 per kilo. Kalau yang sudah digoreng itu 100.000 sekilo. Kalau kemasan yang seperti ini beratnya 150 gram. Kita jual bisa 15.000. Lewat inovasi sederhana ini, Sundari Pertiwi berhasil membuka peluang ekonomi baru. Dendeng daun singkong menjadi bukti bahwa ide kreatif dapat mendatangkan kesuksesan. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Bandung dikenal sebagai surganya kuliner pemirsa. Beragam varian makanan bisa ditemui di setiap sudut kota berjuluk Paris Van Java ini. Salah satunya adalah nasi dan mie bakar dengan saus mozzarella yang disajikan dalam wadah klepot. Klepot atau wadah makanan berbahan dasar tanah liat merupakan alat masak tempo dulu yang belakangan kembali hits digunakan untuk menyajikan makanan. Sebuah kafe di Bandung menggunakan klepot untuk mengajak pengunjung bernostalgia ke masa lampau. Menu andalan di sini adalah nasi dan mie bakar. Kedua menu ini dimasak dan disajikan dalam wadah klepot dengan topping daging sapi dan daging ayam, ditambah saus mozzarella, chili oil, dan saus spesial. Proses memasaknya menggunakan arang, menambah cita rasa dengan aroma smoky yang khas. Ini tuh penyajiannya nasi bakar ini dimasak menggunakan klepot. Rasanya sendiri gimana? Kalau untuk rasanya, ini rasanya enak banget. Terus ada rasa smoky-nya, ada rasa gurihnya juga. Pokoknya beda deh dari yang lain. Lucu, unik, terus full gitu. Satu tempat ini penuh gitu tadi sampai ke atas. Rasanya enak banget. Lokasinya nyaman, tampilan makanannya estetik, menunya menggiurkan, harganya pun sangat terjangkau, hanya Rp15.000. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan.